72 channel. Oke guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Subscribe guys. Ratna mencoba satu persatu kebaya pengantinnya. Sesekali ia membalikan badan menghadap ke cermin. Lalu ia tersenyum dan matanya berbinar-binar, menandakan kalau dia lagi bahagia. Lantaran sudah 6 tahun pacaran dengan Rian, akhirnya lelaki itu melamar juga. Sebenarnya Ratna sudah diminta dilamar 1 tahun yang lalu. Hanya saja tabungan Rian belum cukup untuk menggelar acara pernikahan tersebut. Ia bersabar menunggu tabungan pacarnya bertambah. Bahkan ia juga rela bekerja sebagai pemetik teh untuk membantu dan menambah tabungan pacarnya itu. Besok adalah hari pernikahannya dengan Rian. Ia harus kelihatan cantik. Di hadapannya ada 6 kebaya pengantin dan hanya ada 2 kebaya yang harus dia pilih. Ratna bingung karena semua kebaya itu bagus-bagus. Semuanya cocok dikenakan di tubuh Ratna yang memang berbadan langsing dan juga tinggi semampai. Ratna meraih smartphone-nya lalu mengirim pesan singkat pada Rian. Sayang, aku bingung harus pakai kebaya yang mana ya, semuanya bagus-bagus. Sesaat kemudian Rian menjawab, aku paling suka kalau kamu pakai kebaya warna biru atau putih yang. Lalu jempol Ratna kembali sibuk mengetik. Ya sudah, aku turutin maunya kamu ya. Sambil tersenyum, Ratna melepas kembali kebaya itu dan mengenakan kembali pakaiannya. Lalu dia merapikan kembali kebaya yang akan dipakai besok di hari pernikahannya. Ratna adalah anak tunggal, kedua orang tuanya sudah meninggal satu persatu. Di rumah itu, ia hanya tinggal sendirian. Walaupun begitu, semenjak berpacaran dengan Rian, ia tidak pernah merasa kesepian lagi. Upacara pernikahan pun digelar. Ratna didandanin, kelihatan sangat begitu cantik. Sedangkan Rian memakai jas berwarna coklat, nampak begitu elegan dengan nuansa adat Jawanya. Proses demi proses dilalui dengan sangat lancar. Dari mulai ijab kabul sampai akad nikah, semuanya lancar tak ada kendala. Setelah acara akad nikah selesai, tiba-tiba Ratna mendadak meringis kesakitan dan dia memegangi dada kirinya. Rian pun panik melihatnya. Kemudian tubuh Ratna lunglai dan jatuh ke lantai. Ia tak sadarkan diri. Semua orang berkerumun dan panik. Rian pun langsung membopong ke rumah sakit terdekat. Tapi nyawanya tidak tertolong. Dokter menjelaskan kalau Ratna meninggal dikarenakan serangan jantung. Sontak saja Rian menangis dengan sangat histeris. Dia tidak menyangka kalau pernikahannya itu akan seperti ini. Rian duduk di samping jenazah Ratna yang masih mengenakan kebaya pengantin berwarna putih itu. Ia terus mengguncangkan tubuh wanita itu sambil menangis. Tapi Ratna benar-benar sudah meninggal. Detak jantungnya sudah hilang dan tubuhnya sudah kaku. Sungguh malang nasib pengantin itu. Belum sempat merasakan bulan madu, malah datang musibah yang tak diduga. Selepas sore, Rian membawa jenazah Ratna itu ke rumahnya. Dan kedua orang tuanya juga setuju. Penguburan jenazah dan yang lainnya diurus oleh mereka karena memang Ratna sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Hari pun sudah malam dan jenazah Ratna pun dibaringkan di tempat tidur. Tubuhnya yang terbujur kaku itu masih memakai baju pengantin lengkap. Bahkan make up-nya juga belum pudar. Rian, lelaki malang itu, tidak siap kehilangan kekasihnya yang sudah lama ia pacari selama 6 tahun itu. Ratna, kamu tega meninggalkan aku, dan aku sayang sekali sama kamu Ratna, kata Rian, sambil mengelus rambut istrinya itu. Sampai larut malam Rian tetap di samping jasad istrinya. Dengan begitu nyenyak ia tidur bersama Ratna, dan malam itulah semuanya dimulai. Sebuah mimpi aneh yang dialami oleh Rian di luar nalar akal sehatnya.
Di dalam mimpi itu ia bertemu dengan seorang nenek-nenek yang berwajah hitam, kukunya panjang dan giginya ompong, dan dia membawa tongkat kayu. Nenek itu menghampiri Rian yang sedang duduk di bawah pohon beringin. Nenek itu tersenyum kepadanya, kemudian dia memberitahu satu hal tentang Ratna. Kamu masih bisa membangkitkan istrimu dari kematian, anak muda. Nenek itu terkekeh sambil menatap ke arah Rian. Benarkah itu, Nek? Dengan ragu Rian bertanya. Lalu si nenek menjawab, Awetkan tubuh Ratna, lalu amalkan ajian Pancasona ini. Niscaya istrimu itu akan bangkit lagi. sambil terus terkekeh dan mukanya begitu menakutkan. Lalu si nenek yang duduk di samping Rian menyodorkan sebuah kertas. Dan di kertas itu ada tulisan bahasa Sangsakerta. Rian tidak tahu apa arti tulisan itu dan bagaimana membacakannya. Sebelum ia menanyakan hal tersebut, nenek itu sudah hilang dari penglihatan Rian. Seketika itu Rian bangun dari tidurnya. Keringat membasahi dahi, napasnya tersengal-sengal, dan ternyata hari itu sudah pagi. Cahaya matahari menyinari wajahnya dari balik jendela. Sebelum dia bangun, dia melihat selembar kertas tergeletak di lantai. Di atas kertas itu terdapat tulisan Sangsakerta. Tidak salah lagi, itu tulisan yang ada di mimpi semalam. Dan ajaib sekali, pikir Rian. Rian masih penasaran dengan mimpi yang ia alami semalam. Dan dia sangat mempercayai dengan apa yang dikatakan nenek itu di dalam mimpi tadi. Dan dia berpikir keras bagaimana jasad Ratna supaya tidak dikebumikan dan bisa diawetkan. Rian tahu mempercayai mimpi ada hal yang bodoh. Namun apa salahnya bila dicoba? Lagi pula nenek itu memberikan kertas yang ada mantranya. Dan ini memberikan kesempatan istrinya untuk hidup lagi. Begitu pikir Rian. Ia meraih smartphone-nya lalu mengetik sesuatu, entah apa yang dia ketik. Setelah itu ia berkata pada istrinya, "Istriku, kau akan bangkit lagi dan akan menemaniku selamanya." Begitu gumamnya. Lalu setelah itu Rian berkata pada orang tuanya kalau dia dapat telepon dari keluarga Ratna di seberang sana supaya jenazah Ratna dikebumikan di tempat saudaranya itu, dan dia sendiri disuruh mengantarkan jenazahnya. Orang tuanya berkata, "Siapa saudaranya itu?" sambil mengerutkan dahi. Lagi pula setahu bapak, Ratna sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Rian, timbal bapaknya. "Coba kamu telepon lagi mereka, bapak mau dengar." Bapak Rian itu tidak percaya dengan perkataan anaknya tersebut. Rian merogoh HP-nya, lalu menelepon orang tersebut. "Halo, ini keluarga Ratna? Yang dari mana ya? Setahu kami, Ratna sudah tidak punya lagi keluarga." "Oh iya Pak, saya saudara jauhnya dari pihak bapak. Dulu bapak saya itu sepupunya bapaknya Ratna." Suara lelaki di telepon itu begitu asing. Lalu bapaknya berkata lagi, "Rian, kamu yang akan mengantar jenazah itu?" "Iya Pak, biar saya sendiri supaya bisa menghemat pengeluaran," sahut Rian. Dan bapaknya pun setuju. Wajah Rian yang tadinya murung sekarang berbinar kembali karena rencananya berhasil. Ternyata dia minta tolong teman dekatnya itu untuk mengaku menjadi saudaranya Ratna. Dan juga Rian ingin meminjam rumah temannya itu yang sudah lama tidak terpakai. Awalnya temannya itu tidak mau meminjamkan rumah tersebut dikarenakan ide Rian itu terbilang gila, yaitu menghidupkan orang yang sudah mati. Dan juga dalam hati temannya itu berkata, siapa orangnya yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Tapi temannya itu tidak tega menolak sama Rian yang berkali-kali memohon supaya dipinjamkan rumah tersebut. Dan Rian tahu kalau rumah itu begitu angker. Singkat cerita, jenazah itu sudah dimasukkan ke dalam peti, lalu dinaikkan ke dalam mobil bak yang sudah disewa. Setelah semua dirasa sudah siap, Rian menyuruh temannya itu untuk berangkat. Ia duduk bersebelahan di samping kursi kemudi di depan, dan mobil pun mulai melaju ke arah selatan, lalu masuk ke jalan raya. Dan akhirnya mereka tiba di jalan yang sempit. Sejauh mata memandang, hanya terlihat pesawahan dan perkebunan. Dan akhirnya sampai di rumah kosong itu. Rumah itu hanya satu-satunya di tempat itu. Ada juga bekas bangunan tapi sudah lama terbengkalai.
menambah angker suasana rumah tersebut. Peti jenazah diletakkan di beranda rumah. Lalu setelah temannya itu memarkirkan mobil, peti itu diseret masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian temannya itu pamit dan berpesan pada Rian supaya berhati-hati. Dan kalau ada apa-apa tolong dikabarin, begitu ucap temannya. Malam itu Rian sibuk membersihkan ruangan rumah itu, dan untungnya perlengkapan di rumah masih berfungsi. Listrik masih menyala dan air ledeng masih mengalir. Ratna dibaringkan di tempat tidur. Ia meluluri seluruh tubuh Ratna dengan pengawet. Seketika itu bau pengawet menyengat di ruangan tersebut. Setelah beres, Rian mendandani kembali istrinya itu. Lalu ia pun membaringkan dirinya di samping istrinya. Ia memeluk tubuh istrinya sambil mencium pipinya seraya berkata, "Sayang, sebentar lagi kamu akan hidup dan kita akan membangun kembali rumah tangga." Begitu katanya. Lalu Rian pun tertidur. Di dalam tidurnya, mimpi itu datang lagi. Seorang nenek yang sebelumnya datang di mimpi Rian kemarin datang kembali. Ia mengajarkan cara mengucapkan mantra yang ada di kertas itu secara pelan-pelan, dan Rian pun mengikuti ucapan nenek tersebut. Kau tanamkan jarum ini di jempol kaki istrimu. Nenek itu menyodorkan 2 jarum jahit. Rian pun menerimanya. Lalu, apalagi Nek yang harus aku lakukan? Tanya Rian. Nenek itu menyebutkan dengan jelas ritual demi ritual yang harus Rian lakukan untuk membangkitkan kembali istrinya itu. Ketika Rian bangun, tangannya sudah menggenggam 2 jarum. Ia masih ingat tahapan ritual yang harus dilakukan, dan besok paginya Rian akan memulai ritual itu. Pagi-pagi sekali Rian sudah berangkat ke pasar untuk membeli perlengkapan ritual nanti. Dia membeli 2 kilo ceker ayam dan kepala kambing hitam yang masih lengkap dengan tanduknya. Dia juga membeli lilin dan tali rapia untuk perlengkapan ritual. Setelah dirasa semua perlengkapan ritual sudah cukup, akhirnya Rian pulang. Malamnya Rian mengikat ceker ayam yang telah dibelinya tadi di pasar. Diikat di langit-langit kamar dan lampu juga ia matikan. Lalu ia menyalakan sebuah lilin. Dia mengeluarkan kertas yang bertuliskan mantra. Lalu dia membaca mantra itu terus-menerus dengan memejamkan kedua bola matanya. Semakin lama bibirnya semakin cepat membacakan mantra yang singkat itu. Selang beberapa saat, tiba-tiba lilin yang menyala di hadapannya seketika padam, seperti ada yang meniup. Namun dia tetap fokus membacakan mantra tersebut, dan matanya terpejam. Tangannya diletakkan di atas dengkul. Kepala kambing yang tadi beli di pasar perlahan mulai bergerak. Di bagian pangkal leher kepala kambing itu masih ada bercak darah. Mata kambing itu tiba-tiba melotot. Ia melayang-layang di atas mayat Ratna dengan mulut terbuka lebar. Tiba-tiba lilin mulai menyala dengan sendirinya. Kepala kambing itu jatuh menggelinding ke lantai, dan Rian pun kaget lalu membuka mata. Bibirnya berhenti membacakan mantra itu. Ia melihat Ratna yang masih terbaring di atas tempat tidur seperti sebelumnya. Rian begitu heran dan menggelengkan kepalanya. Dahinya mengkerut. Ia tidak mengerti kenapa Ratna belum juga hidup. Apakah ritualnya ada yang kurang? Seingatnya, semua keperluan ritualnya sudah lengkap, tidak ada yang berkurang. Dalam kebingungan, dia pergi ke dapur, mengambil air minum. Kerongkongannya kering, ia haus sekali. Namun ketika sedang minum, ia mendengar Ratna memanggil namanya. Suara itu seperti kesakitan. Rian segera lari ke kamar. Betapa terkejutnya dia dengan apa yang dilihatnya. Mata Rian melotot, mukanya pucat, dan kakinya gemetar. Ia tidak pernah melihat hal itu sebelumnya. Ada makhluk berbadan manusia dengan kepala kambing yang lagi menggarayangi jenazah istrinya. Segera Rian meraih gagang sapu dan memukul punggung makhluk itu berkali-kali. Sontak saja makhluk itu menghilang dari hadapan Rian. Tubuhnya membias seperti embun. Sesaat kemudian Rian duduk di samping mayat istrinya, dan tiba-tiba telepon berbunyi. Ternyata ibunya yang mengkhawatirkan Rian yang tidak pulang-pulang, dan menyuruh Rian pulang kalau bapaknya sakit, sering memanggil dirinya. Tidak mau pulang kalau istrinya belum bisa kembali hidup, dan dia berbohong pada ibunya kalau dia masih ada di kerabat istrinya. Saat hendak membaringkan badannya, tanpa sengaja Rian melihat rambut yang tergeletak di atas lantai.
berwarna putih menjulur keluar kamar. Pelan-pelan Rian mengikuti rambut itu. Ternyata mengarah keluar rumah, tepatnya di bawah pohon bambu. Ia melongo ke atas. Rambut yang menjuntai itu dari atas pohon. Di sana dia melihat nenek-nenek yang datang di mimpinya tersebut, sedang melayang-layang di sela-sela pohon. Lalu Rian berteriak, "Nek, Nek, Ratna bagaimana, Nek? Dia sampai sekarang belum juga hidup." Dan nenek itu hanya bisa terkekeh di atas pohon bambu sambil rambutnya tertiup angin. Lalu dia berkata, Tumbal, tumbal, carilah tumbal. jawab nenek itu. "Tumbal apa lagi? Bukannya semua syarat sudah aku lakukan, Nek." Hei manusia, kau harus menumbalkan 2 orang manusia. Kalau kau sudah menumbalkan 2 orang manusia, istrimu kembali hidup. Kata nenek itu. "Apakah aku harus membunuh 2 orang itu untuk tumbalnya?" Tanya Rian. Biarkan dia hidup. Makhluk berkepala kambing itu yang akan memakan tumbalmu. Kata si nenek. Rian kembali kebingungan. Dari mana dia mendapatkan tumbal-tumbal itu? Saat Rian sedang berpikir, nenek itu tiba-tiba terbang sambil terkekeh-kekeh. Seorang perempuan berparas cantik dan bermake up tebal, ditambah bodinya seksi, sedang berdiri di pinggir jalan sambil memperhatikan jalan yang sepi. Ia seorang wanita malam yang sedang mencari nafkah. Sudah hampir sejam ia berdiri di sana, tapi belum juga ada pelanggan. Sesaat kemudian seorang lelaki berjalan dan mendekatinya. Lelaki itu tidak lain adalah Rian. Lalu Rian pun berkata, "Berapa untuk bisa tidur semalam denganku?" Katanya Rian. 300.000 saja, Mas. Bus hotel. Aku tidak mau di hotel. Aku maunya di rumahku, kata Rian. Singkat kata, akhirnya perempuan itu dibawa ke rumah Rian. Dan Rian pun langsung mengurung wanita itu di dalam kamar yang ada mayat Ratna. Tak lama terdengar teriakan dari dalam kamar meminta tolong. Perempuan itu seperti kesakitan dan lambat laun suaranya hilang. Rian bergidik ngeri mendengar jeritan wanita tersebut. Ia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya makhluk berkepala kambing itu yang memakan wanita malam tersebut. Setelah suara jeritan itu menghilang, ia membuka kembali pintu kamar itu. Dan wanita itu sudah tidak ada. Bercak darah berceceran di lantai. Dan Rian buru-buru menghampiri Ratna. Aneh bin ajaib. Tangan Ratna begitu hangat seperti ada darah yang mengalir di dalam tubuhnya. Dan Rian semakin semangat untuk mencari tumbal selanjutnya. Sinta membetulkan kerah bajunya. Ia mundur 1 langkah karena sepatunya kecipratan air hujan. Lengan bajunya disingsingkan. Nampaklah sebuah gelang yang bertuliskan Arab. Itu bukan gelang sembarangan, melainkan sebagai gelang pemberian dari bapaknya untuk melindungi dari gangguan manusia dan jin jahat. Ia sedang berdiri di halte, angkot pun kebetulan datang pada waktu itu. Hujan pun sangat deras. Sinta adalah seorang gadis desa yang berumur 22 tahun. Ia seorang asisten rumah tangga yang bekerja di kantor penyalur tenaga kerja. Setelah 1 bulan mengikuti pelatihan, akhirnya ia pun mendapatkan pekerjaan pertamanya. Ia merogoh secari kertas dari dalam saku jaketnya, memeriksa alamat yang diberikan jajahan tersebut. Lokasi itu lumayan jauh, tapi Sinta harus mendatanginya. Ia harus segera kerja dan mendapatkan uang. Setelah menunggu hampir setengah jam, akhirnya mobil angkot pun tiba. Dengan buru-buru ia masuk ke dalam angkot karena takut bajunya basah. Setelah kurang lebih 45 menit perjalanan, akhirnya tiba di tempat tujuan. Hujan sudah reda, ia memperhatikan sekelilingnya. Hanya ada bentangan sawah yang padinya mulai menguning. Sebuah kertas dirogohnya kembali untuk memastikan alamat tersebut. Setelah dirasa sudah benar alamat itu, ia mendatangi rumah tersebut dan tok 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 tok. Permisi, kata Sinta. Lalu dia pun bertanya, apa benar ini dengan rumahnya Pak Rian? Dengan sangat ramah, Rian pun mengiyakan dan membukakan pintu mempersilahkan Ratna masuk.
Di hadapannya berdiri wanita berparas cantik yang membawa tas gendong yang berisi pakaian dan perlengkapan lainnya. "Saya Sinta dari Yayasan Tenaga Kerja buat asisten rumah tangga, Pak," kata Sinta memperkenalkan diri. Oh iya, kata Rian sambil mempersilahkan duduk di sofa. "Bagaimana perjalanannya? Nyasar tidak?" kata Rian sambil basa-basi. "Syukurnya tidak, Pak," kata Sinta. "Jadi begini Sinta, saya mau kasih tugas pertama ke kamu. Hari ini saya ada urusan sebentar di luar. Jadi kamu jaga rumah dulu di sini ya sendirian. Bisa kan?" tanya Rian. Sinta pun menjawab, "Oh bisa Pak," sambil mengangguk. "Oh iya satu lagi," kata Rian sambil melangkah ke kamar. Dia baru meninggal kemarin." Dahi Sinta ketika itu berkerut. Ia bingung harus berbuat apa dan mengatakan apa. Ia sebenarnya takut, tapi di sisi lain ini adalah bagian dari kerjaannya. Sinta pun begitu kaget mendengarnya. "Hah? Meninggal, Pak?" Jelas Sinta. "Kamu tenang, besok jenazahnya akan dikebumikan. Lagi pula sebentar lagi kerabat saya pada datang, jadi kamu tidak akan sendirian. Kamu bisa jaga kan istri saya?" Baginya, tugas pertama ini sangat aneh dan menakutkan. "Sekarang kamu bisa bantu-bantu saya." "Bantu apa, Pak?" "Meluluri jenazah dengan pengawet." Seketika jantung Sinta terasa mau copot, sebab baru kali ini ada yang meminta lulurin jenazah. Dan ketika Sinta masuk ke dalam kamar, saat itu juga Rian mengurungnya dan menguncinya dari luar. Sinta pun berteriak minta tolong. Tapi siapa yang mau mendengarnya karena di tempat itu hanya ada satu rumah saja. Dengan tangan gemetar, Sinta mencari telepon genggamnya. Tapi sialnya itu, HP-nya ada di luar di dalam kantong. Rian tertawa terbahak-bahak. Ia sangat senang karena istrinya akan hidup kembali. Selang beberapa lama, Rian pun dibuat heran. Kenapa wanita itu tidak kunjung mati? Dan biasanya makhluk berkepala kambing langsung datang dan memakan tumbalnya, tapi kali ini berbeda. Tangisan Sinta masih terdengar dari dalam kamar. Rian pun mundar-mandir sambil garuk-garuk kepala. Karena heran kenapa hal ini bisa terjadi. Apakah tumbalnya terlalu muda sehingga makhluk tersebut tidak mau memakannya? Meskipun Sinta terus menjerit, Rian tidak mau membuka pintu kamar itu. Ia berharap semoga tumbalnya bisa diterima oleh makhluk berkepala kambing. Kemudian dari dalam lubang ia mengintip Sinta. Wanita itu sedang duduk sambil memeluk dengkul di sudut kamar, sambil terus-terusan menangis ketakutan. Sementara itu dari dalam kamar Sinta ingin sekali kabur, tapi teralis yang terpasang di jendela kamar sangat begitu kuat dan ia tak bisa berbuat apa-apa. Setelah 5 jam terkurung di dalam kamar, Sinta berhenti menangis. Ia bangun dan beranjak mendekati mayat Ratna. Wajah mayat tersebut nampak segar, seperti bukan orang mati. Ragu-ragu Sinta menyentuh kening Ratna dan Sinta kaget karena kening mayat itu begitu hangat. "Pak Rian, sampai kapan kau akan mengurungku seperti ini? Dan apa maksud semua ini?" kata Sinta sambil berteriak. Tidak ada jawaban dari Rian dan Sinta kembali duduk di pojokan kamar itu. Malam semakin larut. Sinta pun tertidur di lantai. Rian pun kesal kenapa tumbalnya tidak disantap juga oleh makhluk itu. Dan Rian pun mengintipnya dari lubang kunci. Tengah malam Sinta terbangun karena mendengar suara gesekan seperti seseorang yang sedang menggesekkan tubuhnya ke tembok. Dengan agak ngantuk, Sinta mencari sumber tersebut. Di sudut kamar terlihat seorang sedang berdiri membelakanginya. Ia ketakutan dan berteriak karena setelah diperhatikan, sosok itu bertubuh manusia dengan berkepala kambing. Dan Sinta terus-terusan menggedor pintu minta dikeluarkan. "Pak, tolong Pak, Rian." Rian yang waktu itu sedang tidur di sofa seketika itu terjaga, lalu tersenyum. Dan pikirnya pasti makhluk itu sedang menjalankan aksinya. Dengan perlahan Rian mengintipnya dari lubang kunci kamar. Tanpa sadar sebuah obeng muncul dari lubang kunci tersebut dan langsung menusuk bola matanya.
Darah mengucur dan Rian pun terus-terusan menjerit. Ia mundur dengan langkah terhuyung hingga ambruk ke lantai. Menahan rasa sakit, kemudian ia mengempas apapun yang ada di rumah itu. Namun tidak karuan, sudah dipastikan mata kanannya buta oleh obeng yang ditusukkan Sinta. Tepat sekali mengenai bola matanya. Lengan Sinta masih memegang obeng yang dia temukan di bawah ranjang yang dipakai membaringkan mayat itu. Dan sosok makhluk berkepala kambing tidak menampakkan wujudnya lagi. Dan Sinta baru sadar kalau gelang jimat dari ayahnya yang menjadi syariat melindungi dia dari jin jahat. Sementara itu, Rian masih menjerit-jerit kesakitan. Tangannya meraba ke sana kemari ke sembarang tempat untuk mencari kunci kamar. Dia ingin menghabisi wanita itu. Berkali-kali Sinta menghujamkan obeng itu ke engsel pintu. Semakin lama engsel itu semakin berkas, dan akhirnya pintu itu terbuka. Dan Sinta pun cepat-cepat keluar dari dalam kamar sambil memegangi mata kanannya. Begitu pintu kamar terbuka, Sinta langsung menusuk mata sebelah kirinya. Lalu Rian pun ambruk ke lantai. Obeng tersebut masih tercancap di mata Rian. Kali ini Rian benar-benar menjerit rasa kesakitan. Sinta hilang kendali, entah karena panik atau entah kenapa. Dia naik ke pundak Rian dan menusuknya obeng itu berkali-kali ke leher Rian. Darah muncarat dari leher Rian, dan seketika itu juga Rian bergang nyawa. Sinta dengan terburu-buru dan bergegas mengambil kantong yang disimpan di atas meja. Lalu dia pergi di kegelapan dan akhirnya tamat.